Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Hunian Jakarta. Baik, dengan kajian ini merupakan berkah, rahmat, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian kita hari ini adalah kita akan bicara mengenai cara agar tetap sabar atau teguh. Nah, ini yang kita bahas ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, tetaplah sabar atau teguh. Ya, Sahih Muslim. Mungkin para pemirsa semua bertanya, apa yang dimaksud dengan sabar atau teguh? Secara bahasa, sabar atau teguh itu berarti kuat pendirian, tegar dalam menghadapi ujian, dan teguh di jalan dakwah. Masya Allah ya. Nah, di tahun ya kita sudah memasuki tahun 2025 ini, kedepannya pasti kita mungkin banyak sekali nanti ya ujian-ujian. Kita harus tegar, banyak sekali mungkin rintangan-rintangan ya yang harus kita hadapin. Ya. Apalagi dalam kita misalnya di jalan Allah berdakwah. Nah, harus itu kita harus memiliki sifat sabar ini. Itu kuat pendirian, tegar dalam menghadapi ujian, dan teguh di jalan Allah. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita memiliki sifat sabar, teguh ya pendirian kita dalam menghadapi segala macam kesulitan, ujian-ujian, dalam kita berjuang di jalan Allah ya, dalam kita berdakwah, dalam kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ya, dalam kita mengajak kebaikan-kebaikan. Yang pertama kali sebagai manusia, sebagai orang beriman, kita harus selalu menjaga kewajiban sholat kita, dan tidak hanya sekedar mengerjakan sholat saja, tapi kita juga ya mulai ya kita perbaiki sholat kita dengan lebih khusyuk sholatnya, mengerti bacaan sholatnya. Apalagi tadi ya, kita di tahun 2005 ini usia kita semakin menipis, ya usia kita semakin berkurang. Karena itu kualitas sholat kita harus diperbaiki. Ya, karena apa? Karena umur semakin berkurang, ibadah kita juga pada Allah semakin meningkat. Apalagi ibadah sholat itu adalah amal yang pertama kali nanti dihisab. Jadi insya Allah dengan tahun 2025 ini kita berusaha sholat kita lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi. Yang kedua, supaya kita menjadikan diri kita disabat, ya, teguh pendirian kita, berjuang di jalan Allah, berjuang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya, kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kita harus juga memelihara salat sunnah rawatib kita. Tidak hanya cukup salat wajib, kita juga harus memelihara salat sunnah kita. Ya ada ya 12 salat sunnah itu ya rawatib dan sering kita lakukan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Masya Allah ya. Kita biasakan salat sunnah rawatib itu, karena semakin banyak kita sholat ya, salat sunnah, semakin dekat hubungan kita dengan Allah, semakin munajat kita kepada Allah itu semakin enak banget ya, karena dengan sholat itulah cara kita berdialog dengan Allah. Dengan sholat itu tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi itu bagian rasa syukur kita kepada Allah, rasa pengabdian kita kepada Allah, rasa ibadah kita kepada Allah. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara supaya kita sabar ya, tidak meninggalkan sholat witir nih, meskipun hanya dengan 1 rakaat. Ya, ini masih banyak berkaitan dengan ibadah, terutama ibadah sholat ya. Tadi memelihara sholat wajibnya, ditambah dengan sholat sunnah rawatibnya, ditambah lagi dengan sholat witirnya. Tapi kalau kita sholat malam ya, kita sholat malam, kemudian kita akhiri dengan sholat witir. Ya, kalau bisa 3 rakaat ya, silakan. Kalau tidak bisa 3 rakaat karena waktunya terbatas, ya paling tidak 1 rakaat witir itu jangan sampai kita tinggalkan. Nah, di samping sholat, supaya kita memiliki sifat sabar, karena kita perlu energi, kita perlu ibadah itu perlu cas ya jiwa kita, punya energi kita untuk melaksanakan ke segala kehidupan kita, dinamika kehidupan kita, apakah kesulitan yang akan kita hadapi, tantangan kita hadapi, banyaklah beramal dengan ibadah sunnah. Ya, misalnya apa dengan ibadah sunnah? Selain sholat tadi,
dengan puasa, sedekah, masya Allah. Apalagi sekarang bulan Rajab ya. Kita sudah masuk bulan Rajab, dan lagi bulan Sa'ban, lagi bulan Ramadan ya. Perbanyaklah kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya. Apakah puasa sunnah kita Senin Kamisnya, puasa ayam lebitnya, atau kalau yang mampu puasa Daud silahkan ya. Tapi bagi yang belum kodok puasanya, karena kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, ya sekarang sudah bulan Rajab, segera bayar hutang-hutang puasanya. Tapi kalau hutang-hutang puasa kita sudah kita bayar, perbanyaklah puasa sunnah Senin Kamis ya, atau Yaumul Bid, atau puasa Daud ya. Nah, perbanyak juga sedekah. Karena apa? Karena dengan banyak sedekah itu kita menjadi orang-orang yang banyak bersyukur, tidak bakhil atas rezeki yang Allah berikan. Karena sebenarnya kita ini tidak memiliki apa-apa. Yang kaya itu adalah Allah. Walaupun kita memiliki, itu hanya sekedar kita dititipin amanah. Kita cuma pakai, bukan hak milik. Apa yang ada pada diri kita adalah hak milik Allah. Kita hanya hak pakai. Ada harta, hak pakai. Kita gunakan untuk hal yang baik ya. Sedekahlah kita, berinfaklah kita. Dan jangan lupa juga supaya hati kita, jiwa kita memiliki sifat sabar dalam menghadapi rintangan-rintangan kehidupan ini, dinamika kehidupan ini, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Ya, karena minimal nih, kalau bisa satu hari itu satu juz ya, kalau usia-usia kayak kita ini, kayak saya terutama ya dengan usia dalam menjelang 55 ya nanti ya, itu udah mulai berbenah ya, mulai harus berakrab-akrab dengan Al-Quran, back to Al-Quran. Al-Quran itu sumber energi. Al-Quran sumber inspirasi, karena Al-Quran adalah kalamullah. Banyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kita membacanya dapat pahala, kita membacanya akan mendapatkan keberkahan-keberkahan, kita akan membacanya itu akan tenang hati kita, karena sebagai obat asyifa. Kemudian juga kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan terhindar dari godaan-godaan setan. Berakrab-akrablah dengan Al-Quran. Jangan sampai satu hari kita tidak membaca Al-Quran, kosong jiwa kita, karena Al-Quran adalah sumber energi hidup kita, karena Al-Quran adalah kalamullah ya. Karena itu jangan lupa setiap hari terus kita membaca Al-Quran. Yang keenam, supaya sahabat teguh kita di jalan Allah ya, perbanyaklah istighfar ya, perbanyaklah istighfar ya, minimal mungkin ya 100 kali atau 70 kali ya, sebagaimana Rasulullah ya, setelah hari itu 70 kali istighfar. Nah, apalagi kayak kita yang mungkin banyak kesalahan, kita banyak khilaf ya, oleh karena itu perbanyaklah istighfar. Di mana-mana kita istighfar, di jalan kita istighfar, sambil dalam perjalanan bekerja kita istighfar, karena dengan perbanyak istighfar lidah kita basah dengan zikir-zikir, terutama dengan istighfar. Kita nggak tahu tempat-tempat mana yang Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Basahilah ya lidah kita dengan zikir, terutama zikir-zikir dengan beristighfar. Perbanyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita memahami kita ini adalah tempat salah, banyak khilaf ya. Kemudian tadi setelah istighfar yang tadi sempat saya singgung, perbanyak zikir. Terutama ya biasa kita lakukan ya, zikir pagi dan sore. Ya, jika setelah sholat, jangan kalau kita bangun sholat langsung kita buru-buru gitu ya, tapi berdiamlah ya. Luangkan waktu sejenak kita berzikir, berdoa. Ya, kan ada betul-betul zikir setelah zikir sholat, tenang hati kita. Karena zikir itu kan artinya mengingat Allah. Kalau kita banyak ingat Allah, tenang. Ya, apapun keadaan yang kita hadapi, kesulitan, masalah, tantangan, kalau kita dekat dengan Allah, masya Allah, Allah itu akan menjaga kita, Allah itu akan membantu kita, Allah itu akan menolong kita, karena sebaik-baiknya sandaran hati, sebaik-baiknya penolongan nyala Allah. Ayo kita dekat dengan Allah. Salah satunya perbanyak zikir. Tidak cukup hanya zikir kepada Allah, tapi kita ada namanya hablum minannas ya. Minannas artinya adalah kita harus banyak berbuat kebaikan dengan orang-orang sekitar kita, berbuat ihsan ya. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan kita dapatkan juga, akan kembali pada diri kita. Kalau kita jangan kita menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain, apakah itu dengan sikap, perkataan ya, telah lisan kita, sehingga lisan kita itu berbicara hal yang baik, falaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang benar atau diam. Nah, kita misalnya berlaku yang baik, bersikap ihsan kepada setiap orang, insya Allah kita menjadi orang yang kuat, sabar, ya, teguh pendirian kita dalam menghadapi tantangan-tantangan dan dalam menghadapi jalan dakwah ini. Yang kesembilan, menjaga pergaulan dengan sahabat yang soleh-soleh. Harus kita memang selektif mencari sahabat, ya, cari sahabat yang itu mengingatkan kita kepada Allah.
Carilah sahabat yang bisa menasihatin kita tatkala kita lagi salah dan khilaf. Ya, bukan hanya urusan dunia, tapi juga sahabat-sahabat yang mengingatkan kita urusan akhirat. Sahabat-sahabat yang di dunia ini kita berkumpul bersama mereka, juga berkumpul dengan mereka nanti di surga Allah nantinya. Sahabat-sahabat yang selalu ya, ketika kita ada kesulitan-kesulitan dia menguatkan kita, bukan malah sebaliknya ya, sahabat-sahabat yang membuat kita jauh dari Allah. Oleh karena itu sekali lagi carilah sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang semakin cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Nah itulah ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai cara agar kita bisa bersikap sabar, teguh pendirian di dalam menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan apapun dalam perjalanan hidup kita ataupun dalam perjalanan dakwah kita. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah, ya, jalin hubungan yang baik sesama manusia, insya Allah kita akan kuat, teguh pendirian kita di jalan Allah. Dan jangan lupa teruslah ya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua, agar kita termasuk orang yang Allah ridhoi, Allah berkahi dan Allah rahmati. Dari saya yakin masih banyak kekurangan kepada Allah, mohon ampun, astagfirullahaladzim. Pada permisa semua saya mohon maaf lahir dan batin ya. Alhaqqu mirabbika falatakuna mumtarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.